Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Nailan. Saya Regita Fauzia Maharani. Jadi di sini kita akan membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan Accurate sebagai tugas akhir untuk mata kuliah akuntansi komputer. Selamat menonton. Pertama-tama kita buka aplikasi Accurate, kemudian kita ubah nama berkasnya jadi Accurate Strip Regita dan Desya. Kalau udah nanti dipencet OK. Terus nanti loading. Kita tunggu aja loadingnya. Nah kalau udah tampilannya kayak gini, habis itu masukin kata kuncinya sama kayak namanya. Terus pencet lanjut aja. Tadi bahasanya bahasa Indonesia, terus yes, habis itu kita tunggu lagi. Kemudian ini kasih nama perusahaannya PT Laptop. Terus kita isi juga alamatnya sama tanggalnya diubah, terus mata uangnya juga diubah. Kita terus pilih di sini PO numbernya, kita isi PO numbernya seperti number, SOD. Lanjut kalau udah, terus kita isi saldo terakhirnya untuk kas kecil, kas besar, bank, kas transparan nggak usah diisi, sama deposito. Untuk tanggal saldonya itu di tahun 2025 semua. Yang kas kecil ini tanggalnya di 31 Desember 2025. Ini kita ganti dulu tahunnya jadi 2025. Habis itu kita isi yang saldo terakhir untuk akun bank sebesar 80 juta. Maaf, sebesar 800 juta, terus tanggalnya juga kita ubah. Habis itu kalau udah kita pencet lanjut, terus ini ada informasi pelanggannya, kita ganti nama pelanggannya jadi PT Raja Laptop. Terus saldo awalnya juga kita ganti sesuai sama nominal yang ada di modul. Ini nomor faktur. Kita isi dulu nomor faktur, tanggal sama saldo awalnya. Nomor fakturnya ada di modul kayak yang di modul. Terus nanti tanggalnya 31 Desember 2025, saldo awalnya kayak yang ada di modul. Terus kita lanjut lagi ke pelanggan kedua, namanya itu dari PT Beneka. Kita pencet saldo awal buat ngisi nomor faktur, tanggal sama saldo awalnya. Kita ikutin semua yang ada di modul. Kalau udah kita pencet OK. Terus yang ketiga itu ada dari PT Beneka lagi. Kayak tadi kita isi nomor faktur, tanggal sama saldo awalnya. Terus pencet OK. Kemudian pencet lanjut kalau udah. Terus ini ada informasi pemasok, kita ubah namanya. Yang pertama ini ada PT Lenovo, habis itu kita pencet saldo awal yang ada di sebelah kanan, terus kita isi ini nomor faktur, tanggal sama saldo awalnya. Kalau udah pencet OK. Lakuin hal yang sama untuk nama pemasok lain. Kita checklist pembayarannya untuk tanggal 30 Desember. Kalau udah kita pencet lanjut. Habis itu kita pencet lanjut lagi. Terus ini ada informasi barang. Kita isi nomor barangnya K01, terus nama barangnya. Ini ada laptop Acer. Terus kita ubah tanggal stoknya juga, isi kuantitasnya satuan, harga beli akhir atau satuan, terus juga diisi harga satuan, harga jualnya.
lakuin hal yang sama untuk nomor-nomor barang lain. Ini barang yang terakhir. Kalau udah nanti kita pencet lanjut aja. Terus habis itu kita pindah ke bagian jasa. Ini kodenya J01, namanya jasa reparasi, harga jualnya 350.000. Terus lanjut. Habis itu kalau udah kita pencet selesai. Kemudian kita ke bagian daftar. Terus kita pencet daftar lain. Terus kita pilih yang syarat tadi, syarat pembayaran. Terus kita klik baru. Habis itu kita isi semua informasi yang ada di sini. Di keterangannya itu kita isi net 300. Jadi kita isi kita masuk ke informasi penjualan atau penjualan. Maaf, tadi net 30. Terus habis itu kita pencet perbarui, habis itu nanti datanya keluar. Kemudian kita ke daftar lagi, daftar lain, habis itu ke nomor pajak. Nah, nanti ini sama kayak yang tadi, kita pencet baru. Habis itu kita isi informasi-informasi yang ada di sini. Kita ke daftar, habis itu ke daftar lain, kode pajak, habis itu kita isi data-datanya, namanya itu PPN 11%, kodenya namanya PPN, nilainya 11, kodenya T. Terus keterangannya itu pajak pertambahan nilai. Terus kita pilih pajak keluaran, nanti kodenya itu bakal kepilih sendiri. Terus kita buka ini nama pelanggannya. Terus kalau udah itu pajak satunya jadi pajak pertambahan nilai. Terus kalau udah kita pencet OK. Kemudian kita ke PT Bhinneka, ke penjualan, ganti kayak tadi, pajak satunya ganti jadi pajak pertambahan nilai semuanya untuk 3 PT tadi. Terus kita ke pemasok, ini ke termin dan lain-lain. Terus ganti pajak satunya jadi pajak pertambahan nilai semuanya untuk 3 pemasok tadi. Kalau udah pencet OK. Terus kita pencet perbarui. Nanti langsung otomatis jadi data yang terbaru. Terus kita ke aktiva tetap, habis itu kita pencet tipe aktif. Terus kita ubah ini jadi metode garis lurus, estimasi umur pajaknya itu 20 tahun. Bisa kita pencet OK, terus kita pencet lagi perbarui. Terus ini aktiva tetap pajaknya itu bukan pembangunan. Metodenya sama, garis lurus, estimasi itunya tahunnya 4 tahun. Udah bisa pencet perbarui, habis itu kita ke ini tipe aktiva tetap untuk ruko, tipe aset pajaknya kita isi semua. Kalau udah pencet OK, perbarui, habis itu kita pencet daftar aktiva tetap lagi. Terus isi deh ininya.
Kalau udah kita pencet baru, terus kita isi, ini kodenya ganti jadi A01, terus tipe aktifannya juga. Habis itu tipe aktifannya itu rokok. Terus tanggalnya kita ganti juga sesuai sama yang di modul. Tanggal belinya itu 12 tanggal 12 bulan 1 2012, tanggal pakainya juga sama. Terus keterangannya diisi toko. Habis itu umur bulan aktifannya itu 20 tahun, metode garis lurus, gedung, akumulasi penyusutan gedung, sama nama akunnya, akun beban penyusutannya itu biaya penyusutan gedung. Kalau udah, selanjutnya ini kita isi nomor akunnya. Terus kita isi nominal jumlahnya sesuai sama yang ada di modul. Kalau udah kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita pencet baru lagi. Kita perbarui dulu sebelumnya yang data tadi. Kalau udah dipencet perbarui, nanti dia akan berubah otomatis, baru kita pencet baru. Terus kita ganti tipe aktifannya jadi kendaraan, masukin tanggal belinya sama tanggal dipakainya. Habis itu isi keterangannya itu kendaraan pick up. Terus umur bulannya 4 tahun, metode garis lurus, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, sama biaya penyusutan kendaraan. Terus ini diganti aja nomor akunnya sama jumlahnya, diisi. Habis itu simpan dan tutup. Habis itu kita pencet perbarui. Kalau udah, kita ke periode, terus kita ubah tahunnya. Habis itu aduh, maaf, error guys. Ini kita ganti dulu jadi Desember 2025. Kalau udah oke, habis itu nanti dia proses. Terus kita pencet perbarui. Udah, kita ke penjualan. Terus isi ini order by-nya, pelanggannya itu PT Beneka. Habis itu kita isi PO-nya nomor berapa. Ini ikutin yang ada di modul ya teman-teman. Terus SO-nya juga kita isi sama SO number sama SO date-nya. Terus ship date-nya, terms-nya, sama habis itu kita ke item laptop Acer, sama quantity itu ada 10. Unit price-nya itu 6.800.000. Terus dia udah langsung otomatis kehitung amount-nya itu sebesar 68 juta. Kita isi teksnya itu lakuin untuk setiap barang yang ada di modul. Kalau udah, kita pencet simpan dan tutup. Terus habis itu kita ke barang delivery order. Terus kita ubah nama pelanggannya. Habis itu pilih pesanan penjualannya, ini tampilannya kayak gini. Terus kita checklist, habis itu oke. Nah, ini nanti barang-barangnya udah langsung tercantum. Kita ganti nomor delivery-nya, delivery nomor sama delivery date-nya. Terus ship via pengirim. Pengirim baru. Terus kita isi ini nama pengirimnya. Gue masih mending gitu loh, karena ada kuliah yang Namanya Cecep. dia masih gitu
lebih dibanding gue. Terus ini quantity yang flash disknya itu diganti 50. Bisa simpan dan tutup. Setelah itu kita masuk ke pengiriman barang. Nah, kita masukkan nama pelanggannya. Ini atas nama Beneka. Terus pesannya kita pilih. Ini pesannya flash disk sebanyak 50. Setelah itu kita delivery ordernya kita ganti sesuai yang ada di modul. Pengiriman barunya atas nama Cecep, dan ini kita ganti dulu namanya. Terus simpan dan tutup. Nah, setelah itu lanjut kita ke pembelian. Kita pencet purchase order. Nah, di sini kita masukin PO numbernya dulu, dan setelah itu kita pilih tanggalnya. Nah, masukin tanggal dan ekspektasi sampainya, perkiraan penyampaiannya. Terus ini FOB-nya diisi, FOB shipping point, terus terminnya juga diisi, dan juga untuk pengirimnya atas nama siapa itu diisi juga. Sharing 21 sama 13. Nah, terus habis itu kita Sama itu coy 5. kita pilih dulu nama pemasoknya siapa. Karena kan ini kita belikan. Nah, ini kita masukin, kita belinya laptop Acer sebanyak 15 dengan harganya 3.450. Setelah itu ini ada pajaknya juga ya. Setelah itu kita tambahkan, kita beli flash disk juga sebesar 50 pieces dengan harga 55.000. Ini juga ada teksnya. Setelah itu Kamu orang kita lanjut. Terus kita ke vendornya PT Lenovo. Ini kita masukkan uang muka sebesar 1 juta sebagai uang mukanya. Ini tuh kita lihat, maaf, untuk uang mukanya sebesar 10 juta. Ini lihatnya yang ada di modul ya. Dan invoice-nya kita ganti jadi LNP karena ini Lenovo singkatannya. Terus diganti juga invoice date-nya sama shipping date-nya, terus masukkan terms-nya juga. Terus jumlahnya kita masukin 10 juta juga. Terus simpan dan tutup. Sekarang kita yang bagian purchase payment, ini isi formnya BKK 01, payment date-nya diisi, nomor ceknya juga diisi, sama tanggal ceknya juga diisi. Ini lihat di modul. udah masuk. Di tanggal 31 Desember 2025. Ini yang bagian bayar kita centang ya. Jadi di sini kita sudah membayar sebesar 10 juta. Nah, kita simpan dan tutup. Terus kita masuk ke bagian penjualan, yang faktur penjualan. Kita masuk di situ, kita klik dan kita masukkan nama pelanggannya atas nama PT Beneka. Nah, kita masukkan ini adalah pemesanannya, ada laptop Acer, hard disk dan flash disk. Nah, kita ganti info, kita isi nomor invoice-nya itu, dan tanggal invoice-nya juga, pengirimannya juga. Ini lihatnya di modul ya teman-teman. Setelah itu ini lagi ngisi tanggal pengiriman, dan ini pilih FOB-nya destination atau shipping point. Nah, ini FOB-nya destination, terus simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke
Di sini kita ke penerimaan barang, kita masukin vendornya terlebih dahulu. Ini PT Lenovo. Setelah itu kita isi resep numbernya dan juga nomor formnya. Dan kita isi tanggal penerimanya kapan dan shipping date-nya kapan, serta FOB-nya dan juga pengirimannya atas nama siapa. Nah, kita pilih pemesanannya ini yang PO01 ya, teman-teman. Dan terima mas tuh tinggal itu satu aja. Tuh aja sampai kecuali dia ngambil ya, ada yang nyari. Setelah itu kita masuk ke daftar, kita klik daftar. Sebulan bisa kita gitu ya. Penerimaan yang preferensi, ini loading dulu. Persiapan kita isi yang pembelian ini ya. Terus kita pilih akunnya, akun baru. Nah, di sini kita pilihnya akun COGS. Nah, baru habis itu kita masuk lagi ke receive item, penerimaan barang. Dan kita simpan dan tutup. Setelah itu kita masuk ke faktur pembelian, isi dulu vendornya siapa, terus invoice numbernya dan invoice formnya diganti. Tidak lupa invoice date-nya juga diisi sesuai dengan yang ada di modul, shipping date-nya juga, FOB-nya serta terms-nya. Terus di sini kita pilih dia pesan apa-apa aja. Nah, ini laptop Acer. Ini laptop Acer, kita beli sebesar 15. Flash disk juga kita masukin. Pokoknya ini lihatnya sesuai sama yang ada di modul. Jadi kalau udah nggak ada, bukan kemarin gitu. Nah, kalau udah kita simpan dan tutup, setelah itu kita pilih penjualan dan pesanan penjualan. Nah, ini masukkan PT Raja Laptop, terus pilih ganti yang PO numbernya sesuai di modul. Pokoknya untuk sales ordernya, shipping date-nya, sales date-nya itu kita ganti sesuai dengan yang ada di modul. Destination-nya, shipping point, terus netnya ini termsnya 30. Kita masukin barangnya, ini lihat di sesuai di modul ya teman-teman. Ini laptop Acer ada 10, harddisknya juga ada 10. Untuk harganya ini sesuai dengan di modul. Ini semua ada teksnya.
Nah, tadi udah simpan dan tutup, sekarang ke pengiriman penjualan. Ini kita kirim ke PT Raja Laptop, dimasukin pesanannya. Nah, ini tuh karena pesanannya udah sesuai, kita ganti ke tanggal pengirimannya dan delivery nomor berapa kita ganti di situ, sesuaikan dengan yang ada di modul. Selanjutnya kita ke persediaan, klik persediaan maksudnya. Setelah itu kita klik barang dan jasa. Nah, ini ada list barang-barang persediaan kita, terus kita masuk ke barang baru, kita masukin barang baru sini, keterangannya apa. Nah, ini keterangannya mouse Logitech. Kita pilih informasi tambahan, kategorinya. Pokoknya ini lihat sesuai yang ada di modul atau video tutorial yang dikirim. Ini di penjual atau pembelian, ini ada informasi penjualan, kita masukin harga jualnya sebesar 185.000, terus kita masukin kode pajaknya, terus kita oke. Nah, tadi di pembelian kita masuk ke pembelian barang, kita masukkan PT Asus, kita ganti purchase order date-nya, purchase order number, pokoknya kita ganti sesuai dengan yang data yang diberikan. Ini FOB-nya shipping point dan terms-nya net 30. Nah, masukin kita pesan barang apa. Nih kita masuk beli hard disk 250. Terus mouse Logitech-nya kita masukin juga. Nah, simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kita ke penerimaan barang. Kita masukin dari mana kita terima barangnya, karena tadi kita udah pesen, kita masukin kalau kita udah menerima barang tersebut. Seperti itu. Nah, ganti receipt number, receive date, sama shipping date-nya kapan. Terus setelah kita ganti, FOB-nya juga diisi harus sesuai dengan yang tadi sebelumnya kita isi. Nah, setelah itu kita masukkan tadi kita terima barang apa yang tadi. Nah, kita pilih pilih pesanannya. Nah, udah. Terus sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan saya berikan tutorialnya kepada teman-teman sekalian. Ini adalah tugas akhir untuk mata kuliah komputer akuntansi yang dibimbing oleh Bapak Purnama Putra. Terima kasih pada Bapak. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.